Tinampi, pelaku pengobatan alternatif yang pasiennya berjubel, baru-baru ini membuat heboh sekaligus menggulirkan kontroversi. Tapi bukan karena antrian pasiennya mengalahkan pasien rumah sakit. Ningsih masuk pusaran kontroversi karena konon ia bisa memanggil malaikat saat melakukan praktek pengobatan. Konten saja, pernyataan yang tersebar luas lewat rekaman video tersebut menuai reaksi keras dari publik. Melihat arus kontroversi yang semakin meluas, Majelis Ulama Indonesia pun angkat bicara. Kepada tim Hotshot, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Kiai Haji Fahmi meluruskan apa yang kini menjadi perbincangan panas di ruang publik. Orang mencemooh aku, yang beginilah, yang begitulah. Nah, aku nggak berpusing. Yang penting bagiku, aku mintakan sama Allah, kita bareng-bareng setiap pagi berdoa ya Bu, untuk agar kesembuhan mereka semua. Jadi bohong. Ya, kalau ada orang bisa memanggil malaikat, bisa merintah dia, bisa minta bantuan pertolongan malaikat untuk ngobatin orang yang dia tangani, itu bohong. Ya, itu kalau dari segi akidah ini melanggar perkara yang gaib, karena perkara yang iman malaikat itu adalah perkara yang gaib. Ya, tidak boleh sembarangan berbicara tentang hal yang gaib, karena la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, mereka tidak pernah mendahului perintah Allah. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya. Mereka itu bekerja atas pesanan Allah, bukan pesanan manusia. Kita juga harus berhati-hati karena masyarakat kita ini kan nggak semua background pendidikannya sama. Takutnya nanti bisa disalahartikan, bisa jadi hal yang menjurus ke hal yang nanti tidak bisa diterima oleh beberapa pihak. Ya, kita harus berhati-hati lah. Iya, sensitif ya, kayak soal memanggil nabi itu kayak apa, kan kita juga ngerti terus apa manfaatnya. Selama ini, Ningsih dikenal sebagai terapis alternatif yang mendapat banyak pengakuan dari ratusan dan bahkan ribuan klien yang mengantri setiap hari. Sedemikian tinggi kepercayaan masyarakat kepada keampuhan terapi Ningsih, sampai-sampai ribuan calon pasien rela masuk daftar tunggu yang sangat panjang sampai tahun 2021. Menyaingi atau bahkan melampaui pasien seorang dokter, bagaimana kacamata medis menilai praktek pengobatan ala Ningsih Tinampi? Yang penting dalam selama pengobatan alternatif kita harus tahu dulu itu resmi nggak, ada izinnya tidak, terus melakukan pengobatannya itu sesuai dengan obat-obatan BP POM nggak, terus yang digunakan obatnya itu secara ada bukti klinisnya atau ilmiahnya tidak. Kalau selama semua itu memenuhi syarat sih tidak ada masalah ya, kalau emang selama itu resmi dan ada izinnya. Nah, apabila itu tidak resmi atau tidak ada izinnya, terus obatnya juga tidak BP POM, nah itu jangan ya, kalau dari pribadi saya mending jangan, balik lagi ke medis saja. Berdasarkan dalil-dalil yang saya pahami itu menyimpang, praktek yang menyimpang. Pengobatan alternatif ini kayaknya perlu ada pengawasan ya, ada pembinaannya. Jangan sampai mereka praktek-praktek pengobatan alternatif ini melanggar syariat gitu. Kedokteran saja kalau ada malpraktek pengobatan medis itu ada sanksinya, ada hukumannya ya. Nah, pengobatan alternatif ini marak di masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari tinjauan agama, boleh nggak sih pengobatan alternatif? Boleh. Karena kalau didefinisikan sebagai non medis, Nabi itu memberikan model pengobatan misalnya dengan madu, dengan bekam, dengan kai, ditempelkan besi panas gitu ya. Itu untuk salah satu bentuk pengobatan yang tidak kita kenal. Nah, kalau sampai bisa memanggil malaikat, menghadirkan atas perintah dia, itu nggak benar. Jauh dari prosedur medis biasa dan kini mendulang kontroversi, praktek pengobatan Ningsih Tinampi pun menjulangkan tanya. Mungkinkah praktek pengobatan Ningsih Tinampi bisa dipertanggungjawabkan secara medis dan religius? Allah memberi ujian pada aku yang sangat panjang dan sangat sakit dan sangat banyak. Itu loh Allah. Jadi memberi pada umatnya untuk kasih apa di belakang hari, mau dikasih ilmu yang sebegini besarnya adalah diuji dulu. Aku tidak melewati puasa, aku tidak melewati bertirakat, aku tidak melewati semuanya, tidak. Tapi aku melewati ujian.
ujiannya adalah ujian keluargaku sendiri. Harus diluruskan pemahamannya, dan masyarakat, umat, ya, pasien juga harus meninggalkan praktek pengobatan seperti itu, karena ini sudah jelas melanggar perkara yang gaib, ya, sudah bicara ngawur, dan ini berbahaya sekali bagi keimanan seorang muslim. Ya, saya sih nggak menganjurkan apa-apa kecuali kita menggunakan teknologi dan media sosial ini untuk hal-hal yang positif ya dalam hidup kita. Kita juga harus mencerna, jangan ditelan bulat-bulat. Kita kan juga punya agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, bahwa kita juga harus pakai nalar juga kan gitu. Jadi apa yang kita tonton ya jangan 100% juga kita cerna dulu. Nah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan khusus hari Minggu besok, Hot Shot akan hadir lebih awal pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Dan saya Anisha Anggun pamit undur diri dari hadapan Anda. Ingat, di mana ada niat, di situ ada jalan. Sampai jumpa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.